Dalam keharmonisan yang diciptakan oleh Sang Pencipta, setiap makhluk memiliki pasangan yang telah ditentukan oleh takdir. Manusia dengan manusia, hewan dengan hewan, dan tumbuhan dengan sesamanya. Namun, ketika manusia mencoba melampaui batas ini, ketika kita menentang harmoni yang telah ditetapkan, maka kita membuka jalan bagi nasib yang penuh misteri. Dengan kebijaksanaan Sang Pencipta, tak ada yang mustahil di dunia ini. Seperti kisah yang akan kita telusuri. Sebuah pernikahan antara manusia dan makhluk gaib yang melahirkan keturunan bak bidadari di dunia. Namun, di balik keindahan yang tampak tersembunyi sebuah keburukan yang menjadi konsekuensi abadi bagi mereka yang melanggar kodrat Sang Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga saya ucapkan untuk sahabat-sahabat yang kemarin sudah nyempetin DM ke Instagram, WA ke WhatsApp admin, memberikan doa, memberikan dukungan, support biar saya cepat pulih. Terima kasih. Berkat doa, berkat support sahabat semua, saya bisa duduk di sini kembali menceritakan sebuah kisah misteri untuk menemani malam sahabat-sahabat semua. Buat sahabat-sahabat yang pastilah bertanya-tanya ya, kemana nih ngilangnya Bang Ryu? Dari tanggal 1 sampai hampir pertengahan Agustus kok baru ngonten. Jadi saya nggak ngilang, saya nggak kemana-mana, ada lah, tapi nggak bisa ngonten karena sakit. Ya, keadaan sedang diuji, Allah sedang menguji kesehatan, namun Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Allah jugalah yang telah mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan. Doakan saja biar kondisi saya bisa cepat full 100%, biar ya saya bisa menyajikan video sebuah kisah misteri dengan durasi-durasi yang seperti biasa. 1 jam, bahkan 1 jam lebih. Nah, di video kali ini ya, mungkin durasinya tidak panjang ya, karena ini pun cerita bukan cerita yang dibagikan sahabat misteri, melainkan ini adalah sebuah kisah yang ada di tempat atau di tanah kelahiran saya di Sumatera, Provinsi Jambi. Saya belum sempat ngerekap cerita yang sahabat kirimkan. Banyak di email, di DM Instagram, di WA, bahkan sudah ada beberapa yang nanyain kapan cerita saya di-up. Saya belum sempat ngerekap, baru pulih. Ya, insya Allah next atau video selanjutnya cerita sahabat akan kembali saya bawakan. Bersabar. Dan terima kasih sudah mengirimkan cerita. Nah, cerita apa yang akan saya bawakan? Saya akan menceritakan kejadian di satu wilayah yang sekarang wilayah tersebut menjadi satu kawasan padat penduduk yang dihuni oleh anak keturunan dari sesuatu yang akan kita ceritakan di video sebuah kisah misteri kali ini. Cerita ini berdasarkan penuturan yang saya dapat mengenai satu wilayah. Nama wilayahnya tidak dapat saya sebutkan. Dia tuh bentuknya kayak pulau. Sekarang ini berada di satu kawasan di wilayah Provinsi Jambi, di kabupaten di Provinsi Jambi, dan penduduknya sudah padat. Nah,
penduduk yang memadati wilayah seperti pulau itu, ya ini turun-temurun. Jadi masih ada hubungan keluarga semua, sahabat-sahabat. Namun dulu, wilayah itu jangankan dihuni oleh manusia. Selangkah saja kaki kita melangkah masuk, sesuatu yang buruk sudah pasti akan terjadi. Kalau tidak hilang dibawa masuk, baliknya bakal setengah sadar. Agak gila. Mendengar, melihat, merasakan sesuatu yang tak terlihat. Ini bukan cerita tentang desa gaib alam Mentawa. Bukan. Desa gaib alam Mentawa itu tengah dalam pendalaman saya. Pingin saya riset lebih jauh lagi. Insya Allah kalau ada rezeki, umur panjang, saya bisa membawa sahabat-sahabat untuk melihat ini loh desa gaib alam Mentawa. Ini loh saksi-saksi hidup. Ini loh cerita-cerita misteri yang ada di desa gaib alam Mentawa. Sesuatu yang bahkan sampai hari ini itu masih diselimuti oleh tabir misteri. Hanya orang-orang yang memiliki rezeki, memiliki keberanian dan memiliki tekad yang bisa masuk dan melihat seperti apa kehidupan di desa gaib alam Mentawa. Dan konon katanya, barang siapa yang pernah masuk dan membawa atau mengamalkan sesuatu dari dalam desa gaib alam Mentawa, ketika mati nanti akan kembali ke desa gaib alam Mentawa. Hidup di desa gaib alam Mentawa, menjadi penduduk desa gaib alam Mentawa. Dan itu sudah saya dapat data-data dari keluarga-keluarga yang mengaku didatangi oleh almarhum kakek, almarhum bapak, almarhum saudaranya, mengatakan, aku sekarang ada di desa gaib alam Mentawa. Karena semasa hidupnya mereka pernah berhubungan dengan desa gaib alam Mentawa. Nah, itu nanti akan kita kupas. Insya Allah akan saya rapikan, pengen saya jadikan sebuah buku. Jadi ini bukan desa gaib alam Mentawa nih yang akan saya ceritakan. Kita sebut saja wilayah itu dengan sebutan pulau. Ya, yang namanya pulau ya berarti satu dataran yang dikelilingi oleh air. Tapi air yang mengelilingi pulau tersebut ini tidak putus, tapi berbentuk seperti cincin. Jadi setengah lingkaran. Nah, ini ada dataran. Nah, ini setengah lingkaran lagi. Jadi airnya itu tidak ngalir kemana-mana. Nah, seperti gini, ya. Ini dataran, nah ini air. Nah, ini dataran lagi. Ya, seperti tapal kuda kayak itulah bentuknya. Itu pulaunya. Nah, di pulau itu dari zaman dahulu kala, zaman raja-raja dulu, zaman sultan-sultan dulu, bahkan di zaman penjajahan Belanda, Jambi dikuasai oleh Belanda. Itu dijaga sama company-company itu, ya, supaya apa? Supaya ya sesama mereka orang Belanda itu tidak nyasar masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam, bisa dipastikan tidak bakal bisa keluar. Karena wilayah itu, pulau itu, pusat dari kekuatan gaib, makhluk-makhluk gaibnya pun ada di dalam itu. Yang mana sebelumnya perwujudan dari makhluk gaib yang ada di pulau itu, ini masih simpang siur. Ada yang bilang wujudnya seperti raksasa, tinggi besar. Ada yang bilang itu perkampungan bunian. Ada yang bilang bentuknya kayak menakutkan. Masih simpang siur. Sampai di mana zaman mulai berkembang, penduduk mulai padat, mendorong sekelompok warga untuk tinggal di wilayah batas dari wilayah gaib tersebut. Tentunya untuk mendekati, apalagi sampai bisa menempati, ya, mendirikan rumah, menjadikan tempat itu perkampungan, tentunya ada sesuatu yang mereka buat sehingga mereka ini nyaman saja. Tinggal wilayah yang paling mengerikan. Nih, selangkah saja masuk itu bisa berisiko besar sekali. Ini mereka nyaman dan ternyata mereka melakukan perjanjian. Perjanjian gaib. Perjanjian yang mereka lakukan bukan perjanjian istilahnya memberikan tumbal atau apa, enggak. Ya, mereka minta untuk tinggal berdampingan dan
menjaga wilayah tersebut agar menjadi wilayah yang betul-betul tidak diganggu, apalagi ya dirusak oleh orang-orang yang sudah mulai padat mendekati wilayah itu. Kita katakan sajalah penduduk-penduduk yang ada di sekitaran Pulau Gaib ini adalah kuncen-kuncen dari Pulau Gaib atau penjaga-penjaga dari Pulau Gaib. Nah, mulai dari situ mereka tinggal berdampingan dengan wilayah gaib tersebut. Orang-orang yang kita katakan kuncen dari Pulau Gaib inilah yang dapat melihat langsung seperti apa perwujudan makhluk-makhluk gaib atau orang-orang gaib yang menghuni kawasan tersebut. Kenapa enggak saya sebutkan nama asli wilayahnya? Takutnya nanti saya didatangi banyak orang, dipijak-pijaknya saya. Karena ini menyangkut sejarah buruk dari leluhur mereka dan sejarah dari keturunan mereka berasal. Orang-orang yang mendiami sekitaran Pulau Gaib ini tadi, yang kita katakan kuncen Pulau Gaib ini tadi, mereka dapat berinteraksi, bahkan mereka dapat masuk ke batas wilayah yang tadinya ditakuti, itu tidak apa-apa mereka lewati. Mereka masuk, mereka dapat bertemu. Oh, ternyata yang menghuni wilayah ini bukanlah makhluk yang mengerikan, bukanlah raksasa, bukanlah orang hunian, melainkan perwujudannya sama seperti manusia. Bahkan kulitnya lebih bersih, parasnya lebih cantik, yang perempuan, yang laki-lakinya ganteng-ganteng, tinggi besar, putih-putih. Nah, dari situ mulai ada ikatan, mulai ada perkawinan, mulai ada keturunan, bahkan batas wilayah gaib tersebut seakan-akan hilang. Batas wilayah pemukiman kuncen dari Pulau Gaib ini tadi itu seakan-akan hilang. Didorong masuk, didorong masuk, didorong masuk, dan akhirnya satu kawasan pulau tersebut menjadi satu tempat hunian. Yang mana di luar dari wilayah pulau yang dibatasi oleh sungai, itu bukanlah bagian dari mereka. Mereka siapa? Mereka yang menikah dengan makhluk gaib dan anak keturunannya itu menjadi manusia seperti kita. Manusia seperti kita pada umumnya ya normal. Namun asal-usulnya leluhur mereka manusia yang menikah dengan makhluk gaib yang ditakuti. Dan di awal-awal pernikahan tersebut, sahabat-sahabat, keturunan dari kuncen Pulau Gaib ini ya, nikah dengan penghuni Pulau Gaib ini, anak keturunannya yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik, kulit putih, hidung mancung. Pokoknya kalau ketemu gitu ya, sekilas ngelihat pasti mengira ini adalah orang asing. Ini orang dari luar pasti. Nggak nyangka kalau mereka ini adalah penduduk asli yang sekarang menempati kawasan Pulau Gaib. Keturunannya semuanya cantik-cantik. Namun di balik itu, di balik paras dan cantik, di balik kegagahan bagi si laki-laki, ada sesuatu yang buruk tentunya. Jadi tidak semuanya baik kita manusia nih. Ya, dikasih baik pasti ada buruknya, dikasih buruk pasti ada lebihnya, pasti ada baiknya. Nah, di balik paras dan cantik, paras dan tampan, hatinya tamak dan serakah. Baik itu dengan makanan, baik itu dengan nafsu. Karena merasa ganteng ini tadi, yang laki-laki keturunan manusia dengan makhluk gaib, penghuni Pulau Gaib ini tadi, semua-muanya aja wanita yang ditemui mau ditiduri. Namun setiap wanita yang ditidurin, itu anaknya pastilah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Walaupun lah wanita yang ditidurinya itu maaf-maaf, amit ya, jelek kayak itu, pasti anaknya ganteng. Karena keturunan darah dari makhluk gaib ini tadi. Nah, begitu juga dengan makanan. Kalau makanan, nggak boleh ngelihat makanan enak sendiri. Di meja orang, itu dimakan sama dia. Ya enak kalau cuman ya diambilnya dikit. Ini selagi masih ada yang dilihat, itu dimakan. Digambarkan
ibaratkan seekor babi yang lapar. Jadi dari watak, sifat, perilaku seperti itu, ya, anak keturunan terus sampai ke bawah semakin buruk sifatnya, walaupun wajahnya cantik, ya, fisiknya bagus, tapi sifatnya buruk, tentunya masyarakat kan tidak mau. Ilfil itu ya, tapi mereka masih merasa lebih karena memiliki darah keturunan dari makhluk gaib ini tadi. Sampai di mana kerakusan mereka, kesombongan mereka, kecantikan mereka, ketampanan mereka dalam sekejap mata itu sirna dan berubah menjadi perwujudan yang buruk bagi kaum perempuan. Sedangkan yang laki-laki dikutuk tidak akan pernah bisa punya keturunan. Walaupun 100 istrinya, walaupun setiap hari ngawin, tidak bakal bisa punya keturunan. Jadi yang perempuan melihat fisiknya, melihat wajahnya, itu kaget. Dan yang laki-laki pun ini pergi meninggalkan wilayah tersebut. Hampir rata-rata semuanya pergi meninggalkan wilayah tersebut untuk mencari obat. Obat biar bisa punya anak, punya keturunan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik lagi. Nah, akhirnya wilayah pulau tersebut dihuni dengan jumlah wanita yang lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki yang tersisa itu parasnya masih ganteng, ya, masih kece, badannya masih putih mulus semua, wajahnya masih ganteng-ganteng. Tapi yang perempuan, wajahnya berubah 180 derajat. Keburukan yang ada di wajahnya itu adalah keburukan yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang yang ada di sana. Kurang lebih seperti itulah gambaran wajah buruk yang mereka miliki. Yang lagi nonton, jangan lupa subscribe dulu, like video ini, kalau tidak akan aku datangi malam ini juga. Nah, karena laki-laki yang ada di sana sudah tidak produktif lagi, tidak bisa punya anak lagi, ya, untuk adanya pertumbuhan di desa pulau itu tadi, tentunya harus ada pernikahan, harus ada yang hamil gitu ya. Tapi siapa yang mau menghamili wanita yang ada di wilayah tersebut? Siapa? Kalau dulu iya jadi rebutan. Kalau dulu iya jadi sanjungan, jadi pujaan. Kalau sekarang pria-pria yang berasal dari luar, maaf kata, menoleh aja tidak mau ke arah pulau tersebut. Apalagi masuk dan mau menikah dengan perempuan-perempuan yang ada di sana. Perempuan-perempuan yang sudah terkutuk wajahnya. Dari cantik berubah menjadi buruk rupa. Karena apa? Sifat serakahnya. Dan pada akhirnya banyaklah wanita-wanita yang ada di pulau tersebut menjadi gadis tua, menjadi perawan tua, meninggal tanpa punya keturunan, dan sebagian besar anak-anak gadis, perempuan-perempuan gadis, perempuan-perempuan muda yang ada di desa pulau itu. Ya, mereka cari akal gimana caranya mereka bisa berkeluarga. Mereka keluar dari desa pulau, nyelinap ke desa-desa yang jauh dari desa pulau, dan menutupi identitas dari diri mereka sebenarnya. Siapa diri mereka dan seperti apa aslinya wujud mereka. Nah, karena mereka berbaur dengan masyarakat luar, masyarakat luas, akhirnya mereka pun ketemu jodoh, barulah dibawa balik ke desa pulau. Nah, mulai di situ ada kehidupan baru, ada generasi baru, namun tetap generasi baru yang lahir dari perempuan desa pulau dengan laki-laki luar. Anaknya yang perempuan tetap memiliki karakter wajah yang dominan dengan kutukan yang ada di wilayah tersebut. Bahkan sampai hari ini. Namun, di balik sisi gelap dari perempuan-perempuan yang ada di desa pulau, dulu cantik bak bidadari, memang keturunan bidadari, keturunan makhluk gaib. Sekarang berubah menjadi buruk rupa, namun mereka tetaplah keturunan
darah mereka titisan dari makhluk gaib, mereka tetap memiliki kemampuan yang tidak dimiliki masyarakat-masyarakat yang ada di luar desa pulau. Mereka banyak memiliki ajian-ajian pelet tingkat tinggi. Mereka dapat sebentar merubah wajahnya menjadi cantik, membalikan wajah aslinya sebentar tapi. Nah, ilmu itulah yang sekarang banyak dipakai orang dengan istilah sirap. Ya, sekilas ngelihat orang, wih, ganteng kali, tapi ngelihat kedua kali, kok berubah? Nah, itu. Ilmu itu banyak di sana. Karena mereka keturunan dari makhluk gaib ini tadi. Ya, ilmu pemikat, ilmu pelet laki-laki paling banyak di sana. Nah, dan karena tersohornya ilmu pelet yang berasal dari desa pulau ini memang paten, sirapnya memang manjur sekali. Banyaklah perempuan-perempuan dari luar datang ke sana khusus untuk meminta atau mempelajari ajian-ajian tersebut. Mulai dari masa itu juga lah perempuan-perempuan yang dari luar ini tadi memilih menetap di desa pulau dan sedikit demi sedikit memberi warna di keturunan anak perempuan dari warga desa pulau. Tapi identitas asli perempuan desa pulau itu tidak dapat ditutupi. Saya aja yang nggak boleh nyebutin cirinya seperti apa. Ya, bisa sahabat-sahabat gambarkanlah. Mungkin seperti apa ya, kayak gitulah. Nah, itu salah satu wilayah yang unik yang ada di Provinsi Jambi, di Pulau Sumatera. Itu sampai sekarang ya masih berkembang. Bahkan menjadi satu pemukiman yang besar sekarang. Nah, keturunan-keturunan aslinya pun masih ada, namun sudah tidak banyak lagi. Adapun mereka keluar dari wilayah itu karena ya biar tidak gampang dicirenin. Jadi itu sahabat-sahabat, sebuah kisah misteri yang dapat saya sajikan, tidak panjang ya. Semoga bisa menambah pengetahuan atau ya menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kalau keserakahan itu bisa mengubah sesuatu yang elok menjadi tidak elok, jadi tidak baik, yaitu ya sesuatu yang bagus menjadi tidak bagus. Keserakahan, ketamakan itu adalah sifat manusiawi, ya. Tapi ya walaupun itu ada di sifat kita, ya gimana caranya kita untuk menekan sifat tersebut? Gimana caranya kita mengontrol sifat tersebut supaya ya tidak membuat kita menjadi tamak, serakah, dan layaknya seperti binatang. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan ini merupakan sebuah kisah yang benar-benar ada, nyata, dan tidak ditutup-tutupi. Memang itulah adanya sesuatu yang di luar logika. Di kesempatan selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di desa pulau. Apakah bisa pernikahan itu terjadi dan keturunannya itu menjadi apa? Next, kita akan bahas di live streaming. Oke? Demikian, saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat misteri.